Makanya orang yang sholat subuh, istiqomah dia dengan berjamaah datang ke masjid, wajahnya teduh. Diberikan Allah cahaya ke dalam wajahnya. Kenapa wajahnya bercahaya? Karena ada ketenangan dalam hati. Karena wajah tadi menggambarkan suasana hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya dari bunyi salamnya masih di awang-awang separuh. Anak raja memakai tongkat. Tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga dengan adanya rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah berkuasa di atas seluruh makhluk ciptaannya. Dari kita mulai memejamkan mata sampai kembali memejamkan mata, itu semua tidak pernah lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detak jantung, setiap tetesan darah, hembusan napas, langkah kaki, ayunan tangan, itu semua berkat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari memejamkan mata, tadi malam kita tidur dengan nyenyak, tidur dengan lelap, maka kondisi yang paling dekat dengan kematian itu adalah tidur. Dan alhamdulillah dengan nikmat itu juga kita kembali dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidur di malam hari tak bangun-bangun lagi. Tak ada bangunnya lagi karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata orang-orang dulu, tidur itu adalah sebagian daripada mati. Maka tadi malam kita menempuh gladiator mati yang sesungguhnya. Separuh dari mati itu. Silap-silap sikit malaikat maut datang, selesai, tak bangun subuh ini. Tapi alhamdulillah, nikmat Allah itu masih ada, diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan Allah untuk selalu bersyukur atas segala limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, apapun yang mau kalian jadikan, seluruh ranting-ranting kayu dijadikan pulpen, seluruh daun-daun yang ada di muka bumi ini dijadikan kertas untuk menulis nikmat Allah. Air laut yang ada di atas muka bumi ini mau dijadikan tinta, tetap di ujung ayat dikatakan Allah, la tufsuha. Tak akan bisa, kata Allah. Kenapa nikmat Allah tidak bisa dihitung? Kenapa nikmat Allah tidak bisa dibilang? Karena sakingkan banyak dan besarnya nikmat Allah terhadap diri kita. Maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada junjungan alam, akhirul anbiya wa imamur rasul,
Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah akhir dari sekalian nabi. Wa imamur rasul, imam dari seluruh rasul. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah cahaya di tengah kegelapan. Cahaya yang datang di saat dunia ini begitu gelap gulita. Gelap gulita bukan tak ada cahaya, tapi gelap gulita dalam arti kata dalam perihal akidah dan akhlak yang mulia. Maka diutuslah seorang nabi yang lahir dari tanah yang tandus, seorang nabi yang diutus oleh Allah dari negeri yang tak ada tumbuh apapun di sana. Maka kata orang di dalam kitab Ar-Risalah dikatakan, Arab Saudi itu seperti kepala yang gundul, kepala sula. Kepala sula di pinggir kiri kanan ada rambut, di tengah-tengah tak ada, licin. Begitulah Arab Saudi. Sebelah kanan kiri itu ditumbuhi oleh apapun, sementara Arab Saudi itu tandus, tak ada yang tumbuh. Tak ada yang bisa hidup di sana. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala diutuslah seorang nabi yang begitu mulia, seorang nabi yang sekaligus penutup para nabi, penutup para rasul, tetapi itulah nabi yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam alaihi salam, wa nafakhtu fihi min ruhi, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka tegaklah pundak tulang leher Nabi Adam, maka mulai Nabi Adam membuka mata. Setelah membuka mata, yang pertama dilihat Nabi Adam adalah nama Allah di tiang aras di sebelah kanan. Dan yang kedua yang dilihat Nabi Muhammad, yang dilihat adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tiang aras sebelah kiri. Dan ketika Nabi Adam dicampakkan ke atas dunia, lalu bersimpuh sujud di hadapan Allah, minta ampun atas segala dosa yang pernah dilakukan. Di akhir ayatnya dikatakan bahwa Nabi Adam memohon ampun kepada Allah berkat dengan bertawasul memakai nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Allah bertanya bukan tak tahu, Allah Maha tahu, tapi Allah ingin bertanya kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau meminta ampun pakai nama Nabi Muhammad. Engkau memakai nama, bertawasul memakai nama Nabi Muhammad. Memangnya engkau tahu siapa dia Muhammad? Memangnya engkau kenal dengan yang bernama Nabi Muhammad? Memang engkau pernah berjumpa yang dengan nama Nabi Muhammad?" Dijawab oleh Nabi Adam alaihi salam, "Aku tak tahu siapa yang punya nama, ya Allah. Aku tidak pernah berjumpa dengan nama Nabi Muhammad. Tapi aku yakin dan percaya bahwa yang punya nama itu berkedudukan yang paling mulia di sisimu. Tak akan mungkin namanya bersanding di samping namamu, di tempat yang paling mulia, tiang aras. Tak akan mungkin nama itu pernah bersanding di samping namamu, kalau bukan orang itu adalah orang yang paling mulia di sisimu, ya Allah. Maka aku bertawasul berkat dengan kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkan segala dosa dan silap salahku, ya Allah." Akhirnya Allah mengampunkan dosa Nabi Adam alaihi salam. Bertawasul memakai nama Nabi Muhammad. Maka alangkah dhaifnya kita manusia, alangkah kita dhaifnya orang-orang yang beriman, tak mau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal perintah Allah itu sering kita dengar. 5 waktu pagi dan malam kita dengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dengan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian. Allah dengan Nabi saja bersolawat, padahal apa yang mereka harapkan kepada Nabi Muhammad tak ada. Sementara kita manusia, kita umat Nabi Muhammad, kita orang yang beriman,
kita pasti mengharapkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Mana mungkin syafaat itu akan kita dapatkan kalau bukan tanpa rasa cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad. Maka menunjukkan rasa cinta itu, maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi. Paling tidaknya sependek-pendeknya solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pandai berirama boleh dengan syair-syair yang indah, boleh dengan nyanyian-nyanyian yang indah. Sekarang kan sudah banyak tuh solawat yang paling indah, solawat yang enak didengarkan. Ibu-ibu di rumah sambil memasak gulai, memasak goreng untuk bapak, mengaduk kopi bapak di pagi hari, menyetrika kain. Alangkah baiknya disertai dengan solawat. Kalau tak bisa zikir, takut berzikir, tak pandai berzikir, solawat pun jadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sambil ngaduk kopi. Kira-kira kopi itu diminum apa tidak sama bapak? Diminum, walaupun kurang gula. Kenapa? Karena dibuat dengan solawat. Mengaduk gulai, mengacau gorengan, alangkah baiknya daripada bernyanyi-nyanyi yang tak bermanfaat, isilah waktu yang kosong itu dengan solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sambil nyetrika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira senang tak bapak di rumah kalau ibu-ibu sering bersolawat? Jangan marah kepada suami kalau suami jarang di rumah. Jangan marah kepada laki kalau laki jarang pulang ke rumah. Kenapa? Karena yang menunggu di rumah ibu menemani bapak itu jangankan dengan kasih sayang, jangankan dengan kemesraan, jangankan dengan lemah lembut, selalu disebut dengan cerocos, merepet saja. Maka banyak bapak tuh menghabiskan waktu di warung kopi. Kenapa? Karena mereka lebih nyaman di rumah disambut oleh istri. Wajah istrinya macam jeruk purut dipijak gajah. Sudah nengok bapak ibu macam mana jeruk purut dipijak gajah? Sudahlah jeruk purut keriput luar biasa, dipijak pula sama gajah. Hancur sudah jeruk itu. Macam itulah muka ibu itu di rumah. Apa tak lari bapak itu ke warung kopi? Cerita di warung kopi, habis waktu di warung kopi. Karena di rumah istri wajahnya macam wajah jeruk purut dipijak gajah. Tapi coba ibu-ibu hiasi wajah dengan banyak-banyak bersolawat. Teduh mukanya, teduh wajahnya, senang melihatnya. Percayalah, asal ibu banyak-banyak bersolawat, asal ibu menghias diri dengan solawat, dengan berzikir kepada Allah. Tengok siap nih, sering tak bapak tu di rumah? Dijamin bapak tu sering di rumah, karena nyaman. Tempat terbaik itu di rumah bagi bapak ini. Cuman karena istrinya macam jeruk purut dipijak gajah tadi, akhirnya lari keluar rumah. Maka hati-hati, banyak suami-suami yang dilarikan oleh tetangga. Karena apa? Karena istri yang tak bisa lagi memberikan ketenangan pada hati seorang suami. Maka banyak-banyak bersolawat. Banyak-banyak bersolawat. Karena di akhirat kelak, ketika dunia ini sudah hancur berkeping, lalu kita kembali dibangkitkan oleh Allah dari kubur masing-masing. Dan setelah itu nanti kita akan bangkit dari kubur itu, mencari syafaat pertolongan. Karena di masa-masa itulah azab Allah yang sungguh luar biasa. Matahari sejengkal di atas kepala, panas luar biasa. Ada yang berenang di dalam keringatnya,
Ada yang keringatnya sampai di dada, ada yang selutut, ada yang seleher, ada yang berenang di dalam keringatnya. Luar biasa azab Allah pedihnya pada masa itu. Sambil menunggu penimbangan amal masing-masing, maka ada sekelompok orang yang akan berlari ke sana kemari mencari syafaat pertolongan. Dan pada hari itu anak tak lagi berguna. Pada hari itu istri, suami tak lagi berguna. Pada hari itu harta dan kekayaan tak lagi berguna. Tak ada yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Adam ditolak, datang ke Nabi Nuh ditolak, datang ke Nabi Musa ditolak, datang kepada Nabi Ibrahim ditolak. Terakhir kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita baru mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad diberikan nanti bersama-sama dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus, tempat yang paling terbaik, dengan orang yang paling baik, dengan orang yang paling mulia, di tempat yang paling mulia. Itulah cita-cita kita bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para pengurus masjid, Masjid Baitur Rahman Ujung Batu Timur, seterusnya yang kami hormati para alim ulama, cerdik pandai, yang orang tua-tua kami. Hadir pula bersama kita pada subuh yang mulia ini Bapak anggota dewan. Mudah-mudahan Pak anggota dewan diberikan Allah kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Tadi pembukaan oleh protokol sekaligus pengumuman tentang bagaimana memilih pemimpin 5 tahun yang akan datang. Kalau sudah masalah politik, politik ini panas. Politik itu kalau tidak bisa memecah, tak politik namanya. Maka hati-hatilah dengan politik. Tapi jangan salah, Islam bisa maju, Islam bisa berkembang dengan pesat, dengan politik. Maka ada yang mengatakan jangan bicara politik dalam masjid, jangan bawa-bawa politik dalam masjid. Lalu di mana kita akan bicara politik? Kalau politik dikuasai oleh orang di luar masjid, kalau orang politik tidak dikuasai oleh orang-orang yang datang ke masjid, maka politik akan diisi, akan dikuasai oleh orang-orang yang ada di warung mabuk-mabuk, yang ada di warung-warung remang-remang. Maka kalau orang yang tak baik menguasai politik, maka hancur Islam di masa yang akan datang. Maka pilihlah pemimpin yang peduli kepada agama Allah. Dimanapun saya ceramah, saya tetap menekankan hal seperti ini. Siapapun orangnya, bagaimanapun latar background belakangnya, tetap pilihlah orang yang peduli kepada agama. Kalaulah pemimpin itu takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, kita semua akan merasakan manfaatnya dari pemimpin yang begitu. Tapi kalau pemimpinnya sudahlah tak sayang kepada rakyat, tak takut kepada Allah, rasakan pula bersama-sama bagaimana efek dari pemimpin itu. Maka saya tak tahu calonnya siapa, yang jelas Bapak Ibu lah yang lebih tahu. Siapapun, bagaimanapun kondisinya, pilihlah yang datang ke masjid. Maka pada subuh ini kita akan bicara tentang solat subuh. Maka tengok pemimpin ini, ada tak dia datang solat subuh? Ada Pak Ustaz, 2 bulan ini dia rajin solat subuh. Sebelum 2 bulan ini ada tak dia datang solat subuh? Tak ada Pak Ustaz. Kalau tak ada, hati-hati sajalah. Namanya orang cari suara, datang ke masjid. Ini masjid kita sedang pembangunan luar biasa. Maka kalau kita punya DPT yang kuat, punya suara yang kuat, takkan ada money politik. Takkan ada money politik, karena kita tahu money politik itu haram.
Mana mungkin mau kita yang ekonominya mapan. Mana mungkin mau kita yang ekonominya bagus disogok dengan 200.000 serangan fajar. Kau pilih aku ya 200.000, nanti coblos aku. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Habis itu kita ditipu 5 tahun yang akan datang. Jangan mau dijual suara kita demi 200.000. Orang masyarakat Ujung Batu Timur mana mungkin mau disogok 200.000. 500.000 Pak Ustadz, tak juga. 5 juta, baru agak diam sedikit. Tak mempan. Makanya kuatkan kita, kuatkan saudara kita, kuatkan tetangga kita, biar tak terjadi lagi hal-hal yang sudah berlalu. Maka dalam tanda kutip tahun 2019 yang lalu itu adalah masa-masa yang kelam. Berapa banyak orang yang perang saudara. Berapa banyak orang tua dengan anak berpecah belah karena beda pendapat. Berapa banyak nenek mamak dengan keponakan tak lagi saling menyapa karena beda pilihan. Maka hancur silaturahim, hancur lagi hubungan keluarga gara-gara dengan politik. Beda pandangan saja, beda pilihan saja. Jangan sampai membuat kita hancur berkeping. Jangan sampai bapak sama ibu tak lagi tidur serumah gara-gara beda pilihan. Bapak nomor 1, ibu nomor 2. Pulang bapak tuh ke rumah, ditengoknya rice cooker kosong. Tanya, mama mana nasi? Karena bapak tak satu jalan dengan aku, bapak masak sendiri. Karena bapak egois, karena dia kuat dengan nomor 1, kau rasakanlah, takkan ku beli beras. Makan aku di Ampera, makan aku di rumah makan. Kau makanlah itu nomor 2 tuh. Akhirnya perang suami istri, hancur berkeping silaturahim. Maka jangan sampai hal ini terjadi kembali, apalagi di Ujung Batu Timur. Itu saja pesan singkat saya mengenai politik yang akan datang. Tapi kajian subuh kita bukan masalah politik ini Bapak Ibu, tenang. Saya tak terlalu paham masalah politik, tapi saya orang yang pernah merasakan bagaimana efek. Kita semua sudah merasakan efek dari penipuan ini, maka jangan sampai terulang kembali. Tahun 2019 itu di rumah tuh saya hitung ada 3 calon yang datang mengantar duit. Mengantar duit. Bupati kemarin pun ada yang ngantar duit. Tapi saya tolak mentah-mentah. Kalau dibuka amplopnya beda lah dengan amplop tetangga. Amplop tetangga 200.000. Tapi karena dia ustadz punya jamaah, punya masa, agak tebal amplopnya. Datang ke rumah subuh-subuh, pas macam subuh nih. Maka hati-hati ibu-ibu, pulang dari sini tengok-tengok di bawah pintu ada tak amplop tuh. Kalau ada, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Siap? Tapi kalau tak ada amplop tuh datang, tengok-tengok juga di bawah tuh. Mana tahu amplop utang yang datang. Jadi itu. Jadi intinya jangan pernah mau dibeli suara kita. Karena suara kita, satu suara saja menentukan nasib kita 5 tahun yang akan datang. Kalau ibu terpilih pemimpin yang adil, alhamdulillah. Tapi kalau pemimpin yang adil itu tak akan pernah mau menyogok. Tapi kalau yang sudah main sogok ini, berarti ibu sudah terpilih pemimpin-pemimpin, calon-calon penerus daripada kekuasaan-kekuasaan Namrud dan Fir'aun. Siap-siaplah siap tuh ibu. Apapun tak dapat bantuan. Yang kaya yang dapat bantuan tetap tetangga, keluarga dia juga. Ini terjadi di mana-mana, pasti terjadi. Banyak kepala desa yang dapat BLT, dapat segala macam yang rumahnya bagus. Sementara ada orang yang rumahnya udah mau roboh, papan sudah lapuk, hitam pula warnanya, tak dapat bantuan. Kenapa? Karena tak memilih dulu kades yang sekarang. Ini kades-kades yang bisa diantukkan aja kepalanya ke dinding. Berarti yang ingin memperkaya saudaranya. Maka hati-hati, jangan sampai suara kita bisa dibeli. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
pada subuh ini singkat saja kajian subuh kita adalah 4 keutamaan bagi orang yang sholat subuh berjamaah. Sholat subuh adalah sholat yang paling berat. Sholat yang paling berat. Kenapa dia berat? Karena di saat lelap-lelapnya tidur, disitulah datang perintah Allah. Sedang asik-asik tidur. Dan bagaimanapun tidur yang paling nyenyak itu jam 3 kemari. Betul atau tidak? Ada orang gelisah dia tidur. Jam 12 gelisah, jam 1 gelisah. Coba tengok jam 3 sampai subuh. Asik dia tidur. Makanya maling sekarang beroperasi itu jam 3 sampai subuh. Dia tahu tidur orang itu tidur mati. Tidur yang paling enak itu tidur sepertiga malam terakhir. Makanya sholat sepertiga terakhir itu pahalanya luar biasa. Jam berapalah agaknya sepertiga terakhir itu Pak Ustadz? Cara menghitung sepertiga malam terakhir itu mudah. Hitung jam maghrib sampai jam isya, habis itu dibagi 3. Anggaplah sekarang maghrib pukul 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5, 12 jam. 12 jam dibagi 3 dapatlah hasilnya 4 jam. 4 jam terakhir sebelum subuh itulah yang dinamakan dengan sepertiga malam terakhir. Dan disitulah yang paling enak-enaknya tidur. Maka siapa kata Nabi, man nama, siapa yang tidur walam yusolli sampai tak solat subuh, maka balas syaitanu fi uzuni. Siapa yang tidur sampai tak solat subuh, balas syaitanu fi uzuni, setan kencing di telinganya. Makanya Allah yang Rahman, Allah yang Rahim masih tidak memperlihatkan kepada kita siapa yang solat subuh, siapa yang tak solat subuh. Andaikan Allah tak Rahman tak Ar-Rahim, ditulisnya di telinga kita, WC setan, tempat kencing setan. Maka orang yang tak solat subuh, orang yang tak bangun subuh, maka hati-hati, dia sudah dikencingi telinganya oleh setan. Sedangkan bau WC setan, ditulis nih di telinga WC setan. Kenapa? Karena orang yang tidur sampai tak bangun solat subuh, tempat kencingnya setan. Maka ini WC setan. WC manusia saja bau setan, apalagi WC setan. Tak mungkin bau manusia. Maka Allah masih Rahman dan Ar-Rahim. Allah masih tutup. Tak Allah perlihatkan kepada kita di siang hari. Mana dia yang tak solat subuh, mana yang tidak. Maka solat subuh itu solat yang terberat. Tapi ingat bahwa solat subuh itu adalah solat yang paling mulia di antara solat yang lain. Makanya solat yang paling mulia kata Nabi solat subuh. Tapi solatnya solat yang paling berat. Maka solat yang paling berat itu pahalanya luar biasa. Maka pada kajian yang singkat pada subuh ini ada 4 keutamaan bagi orang yang solat subuh. Yang pertama, orang yang solat subuh berjamaah datang ke masjid, niscaya nanti di akhirat akan dinaungi oleh cahaya. Di akhirat kelak nanti kita akan bangkit dari kubur masing-masing. Ada yang bangkit dari kuburnya kepalanya kepala harimau, badannya badan manusia. Ada yang bangkit dari kubur, badannya badan manusia, kepalanya kepala tikus, sesuai dengan sifat dia semasa hidup di dunia. Tapi ada orang nanti keluar dari kuburnya bercahaya, akan diberikan Allah cahaya kepada wajah-wajah itu. Maka bertanya para malaikat, ya Allah, siapakah mereka-mereka ini? Siapakah mereka yang bangkit dari kubur dengan cahaya yang begitu luar biasa? Dijawab oleh Allah, merekalah orang yang bangkit dari kubur dengan cahaya yang luar biasa itu adalah orang yang istiqomah solat subuh berjamaah. Maka solat subuh berjamaah adalah wajahnya wajah yang bercahaya. Tak perlu sampai ke akhirat, di dunia ini saja kita tengok. Kalau orang yang solat subuhnya terjaga, wajahnya pasti teduh. Enak menekuk wajahnya.
Kenapa? Karena orang yang sholat subuh itu wajahnya teduh karena dia tak banyak pikiran. Kenapa dia tak banyak pikiran? Karena orang yang sholat subuh adalah orang yang telah diberikan Allah ketenangan dalam hati masing-masing. Ibu datang sholat subuh, bapak datang sholat subuh, rutin, tak ada halangan, tak ada rintangan, datang ke masjid sholat subuh. Coba tengok wajahnya, wajah yang teduh. Dan hati yang ini tidak ada lagi kegundahan dan keresahan. Karena orang yang sholat subuh berjamaah sudah dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup sudah dijamin, untuk apa kita risau? Kalau hidup sudah dijamin, untuk apa kita khawatir? Makanya orang yang sholat subuh, istiqomah dia dengan berjamaah datang ke masjid, wajahnya teduh. Diberikan Allah cahaya ke dalam wajahnya. Kenapa wajahnya bercahaya? Karena ada ketenangan dalam hati. Karena wajah tadi menggambarkan suasana hati. Kalau wajahnya gelap, kusam, berarti hatinya tak lebih dari itu. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, istiqomah dia dengan sholat subuh itu, maka dia sudah diberikan Allah ketenangan. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang telah menurunkan ketenangan ke hati orang-orang yang beriman. Tak ada gunanya ibu hari Sabtu naik mobil pergi ke Sumbar, pergi ke kota-kota, pergi ke wisata-wisata, sampai di sana sewalah homestay, tempat penginapan, dicarilah lokasinya yang paling indah. Untuk apa? Untuk supaya melihat keindahan alam. Kenapa ingin melihat keindahan alam, Bu? Karena ingin menengok keindahan alam itu, datang ketenangan jiwa. Tenang Ustadz, tenang. Tapi setelah pulang hari Ahad sore balik ke Ujung Batu, balik lagi kusut muka itu. Kenapa? Karena itu ketenangan yang bersifat dunia. Itu ketenangan yang semu, itu ketenangan yang palsu. Tapi orang yang sholat subuh berjamaah, istiqomah dia sholat subuh berjamaah, ketenangan itu tak perlu dicari. Tapi ketenangan itu sendiri turun dari Allah, dimasukkan ke dalam hati orang yang sholat subuh. Maka orang yang sholat subuh tadi akan diberikan Allah cahaya. Basyiril musa'ina fi zulamin ilal masajid bin nuri tamma yaumil qiyamah. Beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang datang ke masjid dalam gelap-gelapan, bahwa datanglah pada hari kiamat nanti cahaya yang sempurna, kata Allah. Orang tua-tua dulu kan datang ke masjid tak macam kita sekarang. Kita sekarang datang ke masjid sudah pakai sepeda motor terang. Kalau orang tua-tua kita dulu di kampung-kampung, saya masih ingat di kampung, datang pakai obor, sholat subuh ke masjid, gelap-gelapan. Itulah maksud dari hadis tadi. Kasih kabar gembira kepada orang yang datang dalam keadaan gelap-gelap ke masjid. Dalam keadaan gelap gulita datang dia ke masjid untuk sholat subuh, bahwa ada nanti cahaya yang luar biasa. Cahaya yang sempurna diberikan Allah pada hari kiamat. Maka orang yang sholat subuhnya istiqomah akan diberikan Allah cahaya kepada wajah-wajah itu. Dan mudah-mudahan termasuklah kita hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sholat subuh ini mesti istiqomah. Kalau sholat subuh itu tak berat. Yang berat itu istiqomahnya. Terus menerus. Maka mudah-mudahan Allah jaga ini. Mudah-mudahan Allah berikan kehausan jiwa di dalam hati supaya bisa tetap selalu sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Kesuksesan seorang pengurus masjid, kesuksesan seorang pengurus masjid bukan dari masjid bangunannya yang megah, bangunan yang mewah, bangunannya yang indah, tapi kesuksesan pengurus masjid adalah dari jamaah. Asal banyak jamaahnya berarti sukseslah pengurus masjid. Asal tak ada jamaahnya, walaupun masjidnya itu bagus, mewah, indah, berarti tak sukses dia dalam mengurus masjid. Kenapa pula macam itu Pak Ustadz?
karena orang yang diberikan oleh Allah amanah dalam mengurus masjid, berarti dia menjadi pelayan Allah. Kalau pelayanannya kurang bagus, pasti orang tak mau sholat ke masjid. Tapi kalau pelayanannya bagus, walaupun gedungnya tak bagus, walaupun bangunannya belum selesai, tapi orang nyaman sholat di sana, berarti sukseslah pengurus masjid dalam mengurus. Jangan lagi bangga jadi pengurus masjid, setiap sholat Jumat berdiri. Uang kas masjid kita 400 juta di dalam ATM. Mana duitnya Pak? Udah habis kami pinjam masing-masing. Pak Ketua sekian, Pak Wakil Ketua sekian. Pembangunan masjid tak ada, kemakmuran masjid tak ada. Nih Masjid Baitur Rahman, belum jadi masjidnya seutuhnya, tapi jamaahnya alhamdulillah semakin hari semakin bertambah. Subuh pertama saya di sini, ini dah subuh kedua saya. Subuh pertama sakit kali hati awak tengok jamaah. Entah ada 10 orang tanda bapak-bapak ini. Alhamdulillah yang kedua sudah bertambah. Mudah-mudahan penuh hendaknya besok sampai ke belakang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Soal bangunan tak usah khawatir. Tengokkan aja. Pasti selesai ini masjid. Tengok sambil keluar duit. Asal meramai jamaah, kumpulkan masa, buat pengajian, maka insya Allah sukseslah pengurus masjid. Tapi masjid yang megah, luar biasa indah, jamaahnya tak ada, belum sampai kepada hakikat kesuksesan seorang pengurus. Mudah-mudahan masjid kita ini kita doakan bersama-sama, copeklah hendaknya selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kalau selesai ini masjid yang paling besar saya rasa di Ujung Batu. Masjid yang paling luar biasa. Maka masjid yang besar ini nanti jangan sampai masjidnya mewah, jangan sampai masjidnya besar, tapi jamaahnya sebanyak ini. Ini jamaahnya nampak ramai karena masjidnya segini. Iya Pak Ji. Coba kalau siap masjid Kosado, jamaahnya sebanyak kok. Tak ada nampak orang. Banyak pula tiang daripada orangnya besok ini. Jadi hati-hati, siapkan masjidnya, siapkan jamaahnya. Maka ajaklah orang-orang terdekat kita untuk mulai sholat berjamaah ke masjid. Siapkan tetangga, anak, istri semua, keluarga kita, ajak mereka datang ke masjid. Bapak yang datang ke masjid bagus, tapi istrinya sholat di rumah tak bagus. Bapak ibu datang masjid, datang sholat berjamaah ke masjid, tapi anak gadisnya, anak lajangnya, anak gantengnya tak dibawa ke masjid. Hati-hati, bahwa orang tua bisa jadi masuk neraka karena tak mengajak anak kepada jalan yang baik. Orang tuanya pagi subuh datang ke masjid, dingin-dingin sholat berjamaah, isanya, maghribnya, zuhurnya, 5 waktu full ke masjid. Tapi anaknya tak pernah diajarkan. Mati bapak ibu, siapa yang akan melanjutkan estafet untuk selanjutnya? Makanya kalau ada masjid yang melarang bawa anak, saya ustadz termasuk yang paling marah. Andaikan anak-anak dilarang hari ini datang ke masjid, andaikan pengurus melarang anak-anak datang ke masjid, siap-siap masjid itu akan sepi, tak akan ada orangnya 20-30 tahun yang akan datang. Yang di masjid sekarang 20-30 tahun lagi banyak yang tak ada nih. Apalagi menengok mukanya pagi-pagi ini banyak yang pucat aja. 20-30 tahun tak ada lagi kita. Lalu siapa yang mengisi masjid nih? Kalau bukan anak-anak kita. Bagaimana mungkin anak itu akan datang sholat berjamaah ke masjid kalau semenjak dari kecil tak pernah diajak ke masjid? Tapi tengok pula yang mau diajak. Ini jangan salah persepsi. Mengajak anak-anak tadi tengok pula usianya. Dalam Islam anak-anak itu dibagi 3. Yang pertama namanya sobi. Kalau secara umur yang sobi tadi 5 tahun ke bawah. Itu sobi. Yang 5 tahun ke bawah ini boleh tak dibawa ke masjid? Tak boleh. Ini yang tak boleh dibawa ke masjid. Karena dia sobi. Sobi ini masih anak-anak yang belum tahu lagi mana baik, mana buruk. Belum tahu lagi mana panjang, mana pendek. Asal kita suruh dia. Kita pula diginikan ya. Itu namanya
sobi. Dia masih pakai pempes, ditaruh dia di tengah, putus sop. Ditaruh dia di pinggir, dikacaunya pula bapak yang di pinggir tuh. Ditarik-tariknya sarung bapak tuh, silap-silap disipak sama bapak tuh. Selesai. Tak bisa dibawa ke masjid. Yang kedua namanya adalah Imron. Yang ketiga namanya Imron. Yang kedua yang pertama namanya Sobi. Umurnya 5 tahun ke bawah. Yang kedua namanya Mumayyiz. Mumayyiz itu umurnya 5 sampai 10 tahun. Ini sudah bisa, sudah boleh diajak ke masjid. Yang umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah bisa. Sudah mau dia dilarang, nak. Kalau sholat diam, mau dia dilarang. Tahu dia mana baik pada buruk. Sampai 10 tahun. Yang ketiga namanya Imron. Imron itu artinya sudah mulai tumbuh rambut-rambut kecil di dagu. Karena orang-orang Arab tuh cepat tumbuh dagunya. Orang kita sudah umur 25 tahun digosok-gosok pakai buah kemiri tak juga tumbuh. Kalau orang Arab tuh umur 10 tahun dan nampak dia bulu-bulu halus di dagunya. Itu namanya Imron. Itu sudah wajib ke masjid. Makanya bawa anak ke masjid. Datang ke masjid orang tua bawa anak. Berapa banyak orang-orang yang dunianya terbalik. Berada di dalam kegelapan. Berada di dalam kesesatan yang nyata. Tapi di akhir hayatnya dia mulai kembali. Berapa banyak preman-preman yang dulu datang ke pasar. Petantang petenteng dia rajanya di pasar tuh. Hampir-hampir mau mati balik dia ke masjid. Preman tadi. Bertatu. Besar, tegak badannya. Saya sudah sering jumpa, saya tanya, abang kenapa balik ke masjid? Apa yang membuat abang datang ke masjid? Ingat saya Pak Ustadz, dulu di waktu saya kecil, ingat dulu almarhum bapak saya menenteng tangan saya datang ke masjid. Jadi apa yang terjadi pada diri anak-anak di waktu kecil itu, itulah yang membuat mereka balik. Makanya andaikan anak kita terkelicik, maaf cakap dia jatuh kepada yang gelap, tapi di akhir hayatnya dia pasti ingat dulu pernah ayahnya datang ke masjid, ditentengnya anak tangan kita datang ke masjid. Itulah yang buat kita datang ke masjid. Makanya jangan pernah meninggalkan melarang anak-anak untuk datang ke masjid. Maka kita persiapkan masjid ini dari segi bangunan. Lalu kita persiapkan masjid ini dari segi jamaahnya untuk estafet selanjutnya 20-30 tahun yang akan datang. Yang kedua, yang keutamaan bagi orang-orang yang sholat ke masjid, sholat subuh berjamaah. Yang kedua adalah pahalanya sama seperti pahala orang yang umroh dan haji. Ibu datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, istiqomah, bapak juga begitu, istiqomah sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti pahala orang yang haji dan umroh. Tak perlu lagi kita ngumpul duit, tak perlu lagi menabung bertahun-tahun ingin datang ke Baitullah, naik haji, tapi cukup dengan sholat subuh berjamaah, datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Insya Allah pahalanya sama seperti pahala orang yang haji dan umroh. Tapi salahkah orang yang haji dan umroh? Tak salah. Ada duit berangkatlah. Tak ada duit sholat subuh saja. Maka pahalanya sama. Yang membedakannya kita datang ke sana, datang ke Baitullah, menengok langsung Ka'bah, itu bedanya. Sementara di sini tak pernah kita nengok Ka'bah. Tapi pahalanya sama seperti orang yang pergi haji dan umrah. Dalam hadis lain riwayatkan, apa kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab Sunan At-Tirmizi, apa kata Nabi? Man shallal isya'a fil jamaah. Barang siapa yang salat Isya berjamaah, ka'annama qama nisful lail, maka dia sama seperti orang yang sholat setengah malam. Man sholal subhi fil jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Man sholal laila kallah, maka dia sama seperti orang yang sholat di sepanjang malam. Ada hadis mengatakan yang sholat subuh berjamaah pahalanya sama seperti orang yang haji dan umrah.
Ada hadis lain yang mengatakan bahwa orang yang sholat subuh berjamaah sama seperti pahalanya seperti orang yang sholat di sepanjang malam. Ada orang yang sholat itu di sepanjang malam. Dia menghidupkan malam. Qiyamul lail. Qiyam artinya tegak. Lail artinya malam. Tegak di waktu malam. Full malamnya diisi dengan sholat. Maka orang yang sholat subuh berjamaah datang ke masjid, maka pahalanya sama seperti orang yang sholat di sepanjang malam. Yang ketiga, orang yang sholat subuh berjamaah, keutamaan yang ketiga adalah Allah beri dia kebaikan dunia, bahkan lebih baik daripada isinya. Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum fajar, khairum minad dunya wa ma fiha. Orang yang sholat subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baru sholat sunnah sebelum subuh. Maka kalau datang tuh, kalau bisa cepat, belilah jam welker atau jam alarm itu yang agak bagus, yang bunyinya luar biasa. Terjaga orang nak 2-3 rumah alarm tadi. Kalau bisa yang susah bangun, kami payah bangun Pak Ustadz, belilah jam welker yang bisa menyipak. Asal dia bunyi, disipaknya muka tu. Bangun cepat, mandi kalau bisa. Terapi yang paling bagus, mandi jam 12 ke atas. Tapi katanya Pak Ustadz itu bisa rematik, mandi sebelum jam 12 malam. Ibu-ibu kalau lagi sedang maaf cakap sakit rematik, coba ikut psikiater, ikut pengobatan. Pasti pengobatannya tadi disuruh mandi jam 3 subuh. Kenapa? Karena mandi jam 12 sampai subuh itu bagus untuk kesehatan. Maka kalau bisa sholat subuh tuh mandi dulu. Paling tidak kalau tak terkejar lagi mandi, cukup waktu kita sebelum azan tuh untuk sekedar mencuci muka dan menggosok gigi. Ini pula kekurangannya kita nih. Banyak jamaah tapi jarang yang gosok gigi. Sholat macam kuda nil menganga. Imamnya salah baca, kita pingsan di sebelah gara-gara bau napas. Pas pula makan sebelum tidur tadi goreng petai dan gulai jengkol. Selesai sudah. Pingsan awak semasjid ini. Maka paling tidak cukup waktu untuk menggosok gigi. Habis itu datang ke masjid, sholat sunnah qobliyah. Apa kata Nabi? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ibu, bapak, tunggang langgang, lintang pukang siang malam mencari harta, mencari kehidupan, ingin mengejar dunia, ingin kaya, ingin menjadi orang terpandang, ingin punya usaha, ingin punya ladang luas, ingin punya ruko banyak. Itu hanya dunia. Cukup ibu jaga sholat subuh berjamaah. Sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itulah keutamaan orang yang sholat berjamaah ke masjid, sholat subuhnya yang ketiga. Lalu yang keempat, keutamaan bagi orang yang sholat subuh itu dihindarkan dari sifat munafik. Munafik, karena apa kata Nabi? Laisa sholatun asqala alal munafikina minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang berat bagi orang-orang munafik itu kecuali daripada sholat subuh dan sholat isya. Sholat subuh dan sholat isya itu terasa berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena dia tidak sholat karena lillahi ta'ala, tapi hanya ingin dipuji orang, hanya ingin dilihat orang taat, rajin sholat berjamaah. Tapi orang yang munafik inilah akan berat bagi dia terasanya sholat subuh dan sholat isya. Lau ya'lamuna ma fihima, andaikan mereka tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau habwan, mereka akan datang walaupun merangkak ke masjid. Andaikan kita tahu kemuliaan sholat isya dan sholat subuh berjamaah tadi, la atauhuma walau habwan,
kita akan pasti datang walaupun dalam keadaan merangkak. Begitu kemuliaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah tadi. Makanya Nabi selesai daripada sholat tak langsung berzikir sholawat. Nabi langsung membalikkan badan, ditanyanya satu-satu, ditengoknya jamaah. As-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan, as-sayyidu fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang ke masjid? Kenapa tak solat berjamaah ke masjid? Yang solat di rumah, yang tak mau datang ke masjid, lantan khiana. Jangan kalian ulangi lagi. La ukharriqu alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah-rumah kalian yang tak datang solat ke masjid. Begitu kerasnya Nabi kepada jamaah yang tak mau datang ke masjid. Andaikan hiduplah Nabi, bertambah titik ospot api di Riau nih Bang. Saking kan banyaknya orang yang tak datang sholat ke masjid. La ukharriqu alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah-rumah kalian yang tak mau datang ke masjid. Berapa banyak rumah kira-kira yang terbakar tuh? Pagi ini aja lah kita tengok, banyak ruko yang terbakar. Tak mau datang ke masjid. Sayangnya itu pula Nabi tak hidup. Andaikan hidup kita di zaman Nabi, siap-siaplah buat rumah tiap hari. Karena rumah selalu dibakar oleh Nabi. Keras Nabi dalam solat berjamaah ini. Makanya selesai solat dia tak wirid langsung. Dia tengok ke belakang, ditengoknya siapa yang tak hadir. Si anu tak hadir, mana dia? Si anu tak hadir, mana dia? Maka ada orang tua renta, buta, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, rumahku jauh ya Rasulullah. Jauh dari masjid. Bolehkah aku sholat di rumah? Kata orang buta tadi. Bapak masih kuat melangkah? Masih. Bapak tak bisa melihat? Iya. Ada yang membimbing ke masjid? Tak ada. Tapi bapak mendengar suara azan? Ya. Datang ke masjid. Tua renta, buta, jauh rumahnya dari masjid. Asal terdengar suara azan, datang ke masjid. Begitu kerasnya Nabi dalam sholat berjamaah. Kita sudahlah muda, mata masih melihat, rumahnya di samping masjid, tak datang dia ke masjid. Bagaimana agaknya nanti yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mati menghadap Allah, inilah yang akan kita bawa mati. Tak lain dan tak bukan amal ibadah dan amal soleh semasa hidup. Berat Pak Ustadz, sholat ke masjid subuh itu berat. Karena, kenapa dia berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin, kompor gas hadiahnya. Makanya berat datang subuh tuh karena surga yang menanti. Kalau dia ringan tentu murah pula hadiahnya. Maka di akhir kalam ini kami hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita dalam sholat subuh berjamaah ke masjid. Buat kajian, buat semangat yang bisa membuat kita datang ke masjid. Walaupun masjidnya belum jadi seutuhnya, tapi tetap kita makmurkan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh ini bisa menambah amal jariah kami yang menyampaikan. Dan semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang mendengarkan. Kalau ada bahasa kata kami yang menyinggung perasaan kami banyak-banyak, mohon dimaafkan. Layau mau Bapak Ibu memaafkan kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi ikhtibar, bisa menjadi pelajaran menambah iman dan amal soleh kita dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik datangnya dari Allah, yang jelek itu datangnya dari al-fakir. Maka kami mohon dimaafkan dan kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.